Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan latihan soal ujian sekolah pendidikan agama Islam ya di tahun 2021. Sekarang adalah bagian yang kedua, soal nomor 26 hingga 45 ya. Bagi sebelumnya yang masih belum mengikuti untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 25 bisa diklik di video sebelumnya ya, bagian 1. Diklik di atas ini atau bisa diklik di link di deskripsi ya. Silakan kalian pelajari dulu nomor 1 sampai 25. Bagi yang sudah, yuk kita lanjutkan nomor 26 ya. Baik, soal nomor 26. Takdir terbagi menjadi dua jenis, yaitu titik-titik. A. Baik dan buruk. B. Mu'alak dan mubrom. C. Azali dan arsi. D. Wajib dan sunnah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, takdir mu'alak dan mubrom. Ingat-ingat takdir ada dua ya. Ada yang bisa diubah, itu adalah mu'alak, bisa diupayakan oleh usaha manusia. Dan yang tidak bisa diusahakan oleh usaha manusia yaitu mubrom ya. Oke, soal nomor 27. Berikut ini adalah contoh takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia, yaitu titik-titik. A. Sikap jelek menjadi baik. B. Miskin menjadi kaya. C. Laki-laki menjadi perempuan. D. Bodoh menjadi pintar. Nah, kira-kira di 4 jawaban ini yang tidak bisa diubah adalah ya C ya, laki-laki menjadi perempuan. Loh Pak, tapi kenapa ada laki-laki yang bisa transgender menjadi perempuan? Nah, itu sebenarnya tidak mengubah hakikatnya ya. Tetap dia adalah laki-laki, namun dia ubah sendiri dengan tidak bisa mengubah kodratnya tetap menjadi laki-laki. Jadi semua laki-laki akan tetap jadi laki-laki dan perempuan akan tetap menjadi perempuan ya sampai meninggal. Oke, soal nomor 28. Ada banyak hikmah jika kita beriman kepada qadha dan qadar. Di sini adalah hikmahnya kecuali ya. A. Terhindar dari sikap sombong dan bangga diri. B. Mendorong kita untuk selalu tawakal kepada Allah. C. Menjadi pesimis dan pasrah atas nasib yang dialami. D. Menjadi sabar dan optimis atas apapun yang akan terjadi. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, menjadi pesimis dan pasrah atas nasib yang dialami. Ini bukan hikmah dari beriman kepada qadha dan qadar. Kalau kita beriman, kita malah akan menjadi sabar dan optimis untuk selalu menghadapi apapun yang akan terjadi ya. Oke, soal nomor 29. Subhan baru saja mengalami kecelakaan. Teman-teman yang mendengar kabar itu langsung datang bersama-sama ke rumahnya untuk menjenguknya dan ikut merasa sedih atas kejadian yang dialaminya. Nah, dari cerita tersebut, teman-teman Subhan telah menerapkan sikap titik-titik. A. Husnuzon. B. Simpati. C. Toleransi. D. Hormat. Nah, sikap teman-teman Subhan di sini adalah ya B ya, simpati. Nah, ini adalah contoh penerapan sikap simpati kepada temannya ya. Oke, soal nomor 30. Di bawah ini adalah contoh penerapan sikap husnuzon yang benar. Adalah titik-titik. A. Dinda ikut merasa senang saat temannya menjadi juara kelas. B. Aisyah mematikan HP-nya saat diajak berbicara dengan saudaranya. C. Walaupun Vindi gagal lomba, dia tetap yakin itu adalah rencana Allah yang baik. D. Budi selalu mendengarkan nasihat orang tuanya dengan sepenuh hati. Nah, di sini contoh husnuzon yang benar yaitu ya C ya. Nah, di sini Vindi tetap berprasangka baik kepada Allah walaupun dia gagal untuk memenangkan lomba ya. Dia percaya Allah akan memberikan rencana yang terbaik. Oke, soal nomor 31. Abdullah memiliki usaha sound system dan sedang melakukan cek sound. Saat malam tiba, dia mengecilkan suara speaker yang dibunyikan karena tidak ingin mengganggu tetangganya yang akan beristirahat. Dari cerita itu, Abdullah telah menerapkan sikap titik-titik. A. Husnuzon. B. Simpati. C. Toleransi. D. Hormat. Nah, sikap Abdullah di sini adalah ya toleransi ya. Dia menghargai hak orang lain di sekitarnya agar tidak terganggu akan sound yang dihidupkannya ya.
Soal nomor 32. Cara yang kurang benar dalam bersikap hormat kepada orang tua yaitu titik-titik. A. Melaksanakan segala perintahnya yang baik. B. Mendengarkan dengan baik saat dinasehati. C. Berbahasa dengan bahasa pertemanan agar akrab. D. Merendahkan nada suara saat berbicara dengannya. Nah, di sini adalah contoh hormat yang kurang benar ditunjukkan oleh C ya. Berbahasa dengan bahasa pertemanan itu tidak boleh ya. Kepada orang tua harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan ya. Jangan disamakan dengan teman. Oke, soal nomor 33. Perhatikan pernyataan berikut ya. Nomor 1, Feni menyumbang gagasan cemerlang untuk pembuatan produk kerja kelompok. 2, Novita memasukkan beberapa uang koin ke dalam kotak amal musola. 3, Ayah Cika menyumbang tanah kepada masyarakat untuk dibangun tempat ngaji. 4, Pak Kartono memberikan piala kepada Devita karena mendapat juara 1 lomba. Nah, dari pernyataan di atas yang termasuk infak ya. Infak dilakukan oleh A. Feni, B. Novita, C. Ayah, D. Pak Kartono. Nah, di sini siapa yang menerapkan infak atau membayar infak? Jawabannya adalah Novita ya. B. Novita. Kenapa Novita? Karena Novita di sini memberikan uang ya, bentuknya uang ke kotak amal musola ya. Oke, soal nomor 34. Berikut ini yang bukan tergolong bentuk sodakoh adalah titik-titik yang bukan sodakoh ya. A. Memberi motivasi positif. B. Tersenyum kepada semua orang. C. Membantu tenaga pembangunan masjid. D. Membayar hutang tepat waktu. Jawaban yang tepat yaitu D ya, membayar hutang. Bayar hutang itu bukan sodakoh ya, tapi kewajiban kita. Kewajiban bagi orang yang berhutang harus membayar hutangnya ya. 35. Membayarkan sesuatu sebab melanggar atau tidak melaksanakan suatu kewajiban syar'i adalah bentuk pemberian yang disebut dengan istilah titik-titik. A. Hibah, B. Wakaf, C. Infak, D. Fidyah. Jawaban yang paling tepat yaitu fidyah ya. D. Fidyah. Fidyah itu keterangannya ini ya. Nah, kalau hibah, wakaf, dan infak silakan dipelajari ya untuk mengetahui semua perbedaannya. Oke, soal nomor 36. Kita dianjurkan Allah untuk gemar bersodakoh. Pasti ada banyak hal baik untuk kita di dalamnya. Di antara manfaat sodakoh yang benar yaitu titik-titik. A. Menjadi terlihat kaya. B. Menghindarkan musibah. C. Mengurangi tabungan. D. Memperkecil penghasilan. Jawaban yang tepat yaitu B ya. Nah, jadi sodakoh itu bisa menolak bala atau menghindarkan kita dari sebuah mara bahaya atau musibah ya. Oke, soal nomor 37. Manusia pilihan yang ditakdirkan Allah untuk menceburkan diri ke laut dan akhirnya ditelan ikan besar dan bisa hidup atau masih bisa hidup di dalamnya adalah Nabi titik-titik. A. Zakaria alaihissalam, B. Yunus alaihissalam, C. Yahya alaihissalam, D. Isa alaihissalam. Jawaban yang paling tepat yaitu B ya, Nabi Yunus alaihissalam. Ya, silakan dipelajari semua kisah Nabi yang ada di kisi-kisi soal ini ya. Jadi Nabi Yunus adalah Nabi yang mendapat ujian ditelan oleh ikan besar dan masih bisa ibadah di dalam perut ikan ya. Soal nomor 38. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah titik-titik. A. Tetap taat kepada Allah dalam kondisi apapun. B. Tetap semangat berdoa kepada Allah walaupun belum dikabulkan. C. Selalu hormat kepada orang tua walau beliau kafir. D. Selalu menjaga kehormatan guru dan orang tua. Nah, di sini kisah Nabi Zakaria yang dapat kita ambil hikmahnya adalah B ya, tetap semangat berdoa kepada Allah walaupun belum dikabulkan. Nah, Nabi Zakaria ini hingga tua tetap berdoa kepada Allah untuk meminta keturunan ya. Nah, dikabulkan ketika beliau sudah sangat tua baru mendapatkan keturunan ya. Beliau tidak pernah putus asa untuk berdoa. Soal nomor 39. Perhatikan pernyataan berikut ya. 1. Memiliki tongkat yang dapat membelah lautan. 2. Sudah bisa berbicara lancar saat masih bayi dalam buayan. 3. Bisa berkomunikasi dengan hewan dan memerintah jin. 4. Dapat menghidupkan orang yang sudah mati.
Nah, dari 4 pernyataan ini, yang termasuk mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D2 dan 4. Coba perhatikan pernyataan ini ya. Yang tergolong mukjizat dari Nabi Isa adalah sudah ya. Oke, jawabannya adalah D ya, 2 dan 4. Yang kedua yaitu sudah bisa berbicara saat masih bayi. Jadi Nabi Isa itu bisa berbicara ya saat masih bayi untuk menyelamatkan kehormatan ibunya. Nah, untuk yang keempat, dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Itu juga ya. Itu juga termasuk mukjizat dari Nabi Isa. Oke, soal nomor 40. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda beriman yang ditidurkan oleh Allah di dalam goa selama A 100 tahun, B 210 tahun, C 309 tahun, D 450 tahun. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, 309 tahun. Silakan dipelajari dengan baik, dihafalkan ya. Untuk masa tidur yang diberikan Allah kepada Ashabul Kahfi 309 tahun ya. Baik, sekarang kita masuk di Romawi yang kedua. Jawablah dengan uraian yang benar. Oke, soal nomor 41. Coba diperhatikan ayat surat Al-Kafirun berikut ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, jelaskan kandungan hukum tajwid dan keterangannya pada ayat surat Al-Kafirun yang digaris bawahi tersebut ya. Baik, silakan difikirkan terlebih dahulu ya. Baik, sudah menemukan jawabannya ya. Oke, nomor 1 yang digaris bawahi ini adalah bacaan ikhfa hakiki ya. Kenapa ikhfa hakiki? Karena di sini ada nun mati bertemu huruf ta. Cara membacanya adalah samar, antum samar ya. Untuk yang kedua, ini adalah bacaan qalqalah kubro. Kenapa qalqalah kubro? Karena di sini ada huruf qalqalah dal yang dimatikan karena wakof ya, karena ada tanda baca berhenti. Nah, ini namanya qalqalah. Berarti dibaca harus memantul. Bud ya, harus memantul ya. Oke, silakan semuanya mempelajari kembali hukum tajwid dalam surat Al-Kafirun ya. Lanjut soal nomor 42. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, di sini sebutkan 3 saja dan penjelasannya ya. Oke, silakan difikirkan. Oke, kita jawab. Di sini sebutkan 3 saja ya, tidak perlu menyebutkan ke-8-nya. Yang pertama adalah fakir ya. Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, contohnya adalah ghorim. Nah, ghorim adalah orang yang memiliki hutang yang sangat banyak, yang bukan maksiat ya, yang dia tidak bisa untuk mengembalikan hutangnya. Ada juga yang lain yang 4 sampai 8, silakan dipelajari, boleh menjawab yang selain yang saya sebutkan ya. Asalkan adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bisa mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah, lalu rikob dan lain-lain. Soal nomor 43. Sebutkan 4 nama lain dari hari kiamat beserta artinya ya. Baik, silakan difikirkan terlebih dahulu. Ya, baik, sudah menemukan jawabannya ya. Oke, kita jawab bersama-sama. Nomor 1 contohnya adalah yaumul akhir. Nah, artinya adalah hari akhir. Yang kedua, yaumul jaza. Artinya adalah hari pembalasan ya. Yang ketiga, yaumul mizan. Artinya adalah hari penimbangan amal. Yang keempat, yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan dari kematian ya. Setelah semuanya di hari kiamat mati, maka dihidupkan kembali oleh Allah. Oke, dan ada beberapa lagi yang lain. Silakan boleh menjawab yang lain, asalkan memang benar adalah nama lain dari hari kiamat ya. Oke, soal nomor 44. Berikan masing-masing satu contoh perbuatan husnuzon, simpati, dan toleransi.
Silakan disusun terlebih dahulu contohnya. Baik, langsung saja kita jawab ya untuk masing-masing contohnya. Nah, contohnya di sini adalah yang husnudon ya. Walaupun Amin gagal lomba, dia tetap percaya bahwa rencana Allah lebih baik. Nah, dia berpikiran positif kepada Allah ya. Yang kedua, contoh dari simpati. Muklis ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Regi ketika ayahnya meninggal dunia. Itu ya, jadi ikut merasakan kesedihan orang lain ataupun ikut merasakan kesenangan orang lain. Contoh toleransi, Taufik mempersilahkan Riko yang beragama non-Islam untuk beribadah ke gereja saat kerja kelompok. Nah, ada banyak lagi contoh yang lain, boleh jawabannya selain yang saya sebutkan ya. Oke, soal terakhir nomor 45. Apa perbedaan antara takdir mubrom dan takdir mu'alak? Jelaskan. Baik, silakan difikirkan terlebih dahulu ya. Baik, sudah menemukan jawabannya ya. Oke, kita jawab bersama-sama. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh upaya manusia. Sedangkan takdir mu'alak adalah takdir yang bisa diubah oleh upaya manusia. Contohnya kalau mubrom adalah kita menjadi laki-laki tidak bisa menjadi perempuan ya. Itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Atau kapan kita lahir atau kapan kita mati juga tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa mengubahnya. Nah, kalau takdir mu'alak contohnya adalah untuk menjadi pintar kita harus belajar. Tidak ada anak yang bodoh. Selama dia mau belajar pasti menjadi pintar. Ataupun jika ingin menjadi orang kaya maka harus bekerja dengan baik ya. Bekerja keras dan cerdas agar menjadi orang yang memiliki rezeki yang banyak. Dan banyak lagi contoh yang lain, silakan dipelajari kembali agar bisa untuk menghadapi soal yang sesungguhnya nanti ya. Nah, baik, alhamdulillah kita semuanya sudah menyelesaikan soal nomor 1 hingga 45. Semoga apa yang kita laksanakan kali ini bisa bermanfaat dan nantinya ketika kalian menghadapi ujian sesungguhnya dapat nilai yang memuaskan dan dapat memahami semua materi yang dipelajari ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sekian untuk latihan soal kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.